Jakarta. David, 17, anak dari salah satu pengurus pusat GP Ansor Jonathan, dianiaya oleh Mario Dandi Satrio, 20, yang merupakan anak pejabat pajak. David dianiaya hingga koma. Penganiayaan tersebut terjadi di kawasan Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan, pada Senin, 20/2. Belum jelas terungkap motif anak pejabat pajak itu menganiaya David. Namun disebut-sebut dipicu aduan perempuan inisial A, 15, teman Mario yang juga mantan pacar David. Aksi penganiayaan putra pengurus GP Ansor ini awalnya mencuat di media sosial. Mario disebut-sebut menemui korban bersama 4 orang, termasuk A, dengan menaiki mobil Jeep Rubicon bernopol B120DEN. Sebuah utas di Twitter terkait penganiayaan anak pejabat pajak tersebut turut dikomentari oleh staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo. Justinus mengecam tindakan penganiayaan yang dilakukan terhadap korban. Para sedulur Banser dan para pecinta kedamaian, saya sungguh berempati dan amat prihatin dengan kejadian yang menimpa Mas David. Kekerasan atas nama apapun tidak dapat dibenarkan. Kami menghormati dan mendukung proses hukum. Doa kami untuk kesembuhan David. Gus@yakutkoumas@shaltout, tulis Justinus dalam akun media sosialnya. Justinus juga mengaku akan berkoordinasi dengan penegak hukum dan instansi terkait kasus yang ada. Menteri Keuangan Sri Mulyani juga turut mengecam kekerasan oleh pejabat pajak tersebut. Sri Mulyani mendukung penuh upaya penanganan hukum oleh pihak kepolisian. Kemenkeu mengecam tindakan kekerasan dan penganiayaan yang dilakukan dan mendukung penanganan hukum secara konsisten oleh instansi yang berwenang, ucap Sri Mulyani. Tak hanya itu, Sri Mulyani turut menyoroti gaya hidup mewah Mario Dandi Satrio. Ia menyesalkan hal ini karena dinilai menurunkan kepercayaan terhadap integritas Kementerian Keuangan serta menimbulkan reputasi negatif terhadap seluruh jajaran Kemenkeu. Kemenkeu mengecam gaya hidup mewah yang dilakukan oleh keluarga jajaran Kemenkeu yang menimbulkan erosi kepercayaan terhadap integritas Kementerian Keuangan dan menciptakan reputasi negatif kepada seluruh jajaran Kemenkeu yang telah dan terus bekerja secara jujur, bersih, dan profesional, kata Sri Mulyani. Lantas seperti apa aksi penganiayaan yang dilakukan anak pejabat pajak tersebut? Simak fakta-faktanya yang dirangkum Detikcom. Kamis, tanggal 23 Februari tahun 2023. Sebagai berikut. Simak fakta-faktanya di halaman selanjutnya. 1. Anak pejabat pajak jadi tersangka. Mario Dandi Satrio, anak pejabat pajak yang melakukan penganiayaan tersebut ditangkap polisi. Mario resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Tersangka MDS telah ditahan, kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes AD Arysyam Indradi. Dalam keterangan kepada wartawan, Rabu, 22/2. 2. Anak pejabat pajak terancam 5 tahun penjara.
Atas perbuatannya itu, Mario dijerat dengan pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak subsidiar pasal 351 ayat 2 KUH pidana tentang penganiayaan berat. Ancaman pidana maksimal 5 tahun, ujar Ade Ari dalam jumpa pers di Mapolres Metro Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 22 Februari tahun 2023. Dalam jumpa pers tersebut, pihak kepolisian turut menghadirkan tersangka Mario. Mario Dandi Satrio terlihat lesu dengan kedua tangannya diborgol. 3. Pemicu anak pejabat pajak aniaya David. Polisi mengungkap motif anak pejabat pajak menganiaya David. Ini dipicu dari aduan perempuan inisial A yang disebut-sebut teman Mario Dandi Satrio sekaligus mantan pacar David. Berawal adanya info dari saudari A kepada MD bahwa ada yang memperlakukan kurang baik terhadap AA. Teman MD, ungkap Ade Ari. Dandi Satrio lalu mendatangi korban yang sedang bermain di rumah temannya di kawasan Pesanggerahan, Jaksel. Dia menuturkan tersangka lalu menanyakan kebenaran informasi dari A kepada korban. Mendapat kabar tersebut, MD mendatangi D yang sedang main di rumah temannya, ujarnya. Baca selanjutnya, detik-detik penganiayaan. 4. Detik-detik anak pejabat pajak aniaya David. Aduan A ini membuat Mario Dandi Satrio emosional. Mario Dandi kemudian mencoba mengonfirmasi hal tersebut kepada korban. Kemudian korban tidak menjawab dan tidak bisa bertemu, ucap Ade Ari. Hingga kemudian pada Senin, 20/2, sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, saksi A menghubungi korban dengan alasan ingin mengembalikan kartu pelajar milik korban. Korban kemudian menjawab dan mengabarkan bahwa dirinya sedang main ke rumah temannya R di Kompleks Grand Permata, Ulu Jami, Pesanggerahan. Mario Dandi bersama A dan saksi S lalu menemui David. Diketahui saat itu Mario datang naik Jeep Rubicon bernopol B120DEN. Kemudian tersangka dengan menggunakan kendaraannya bersama saksi A dan saksi S mendatangi ke arah korban yang sedang berada di rumah temannya, imbuhnya. Dia mengatakan tersangka bersama A dan satu temannya mendatangi korban yang sedang berada di rumah R. Dia mengungkap saat itu korban juga tak mau keluar rumah untuk menemui tersangka. Di depan rumah temannya korban, saksi A menghubungi korban. Kemudian korban tidak mau keluar. Kemudian tersangka juga berkomunikasi dengan korban. Akhirnya korban keluar mengarah ke sebelah rumah dari Bapak R dan Bapak N ini, ujarnya. 5. David ditendang hingga dipukuli. Setelah korban keluar dari rumah R, anak pejabat pajak tersebut kemudian membawanya ke belakang mobil Rubicon. Anak pejabat pajak ini awalnya hendak menanyakan informasi yang didengarnya dari mantan pacarnya A kepada korban. Sampai di belakang mobilnya tersangka
Kemudian terjadi keributan. Tersangka mengonfirmasi apakah benar korban telah melakukan perbuatan yang tidak baik kepada saksi A. Terjadi perdebatan, kata Kombes Ade Ari kepada wartawan. Rabu, 22/2. Dia mengatakan kemudian terjadi perdebatan antara tersangka dan korban. Dia menuturkan tersangka lalu menendang dan memukuli korban setelah terlibat perdebatan tersebut. Akhirnya terjadi peristiwa kekerasan pada anak dengan cara pelaku menendang kaki korban sehingga korban terjatuh. Kemudian pelaku memukul korban berkali-kali menggunakan tangan kanan pelaku, ujarnya. Baca selanjutnya, anak pengurus GP Ansor, 6. Korban penganiayaan anak pejabat pajak alami, LBH GP Ansor mengungkap kondisi terkini korban yang dianiaya anak pejabat pajak. Mario Dandi Satrio. LBH GP Ansor memastikan korban sampai saat ini masih koma. Sampai saat ini korban masih belum sadarkan diri. Artinya dari sejak tindak pidana dilakukan sampai saat ini korban masih koma. Masih dirawat. Belum sadarkan diri korban, kata perwakilan LBH GP Ansor Albar Rizky saat dihubungi Detikcom. Rabu, 22/2. Albar lalu menjelaskan luka-luka yang dialami korban hingga tak sadarkan diri. Dia menyebut korban mengalami luka di bagian wajah sebelah kanan, telinga, hidung, dan kepala bagian kanan. Bagian wajah sebelah kanan lebam gitu. Rusaklah gitu di bagian wajah sebelah kanan. Telinga, hidung dan bibir, ucapnya. 7. Ayah maafkan anak pejabat pajak, tapi ingin kasus lanjut. Pengurus Pusat GP Ansor, Jonathan, yang juga ayah David, 17, buka suara terkait penganiayaan anak pejabat pajak, Mario Dandi Satrio, 20, yang menimpa putranya. Jonathan mengatakan pihak keluarga Mario sudah meminta maaf kepadanya. Tetapi ia memastikan tidak ada perdamaian di kasus tersebut. Jonathan menyampaikan keluarga Mario Dandi Satrio sudah mendatangi pihaknya. Dia pun menerima permintaan maaf yang disampaikan pihak pejabat pajak tersebut. Keluarga pelaku semalam datang minta maaf. Saya maafkan. Saya hanya meniru anak saya yang sangat pemaaf, kata Jonathan dalam utas yang diunggah di akun media sosialnya. Jonathan sudah mengizinkan Detikcom untuk mengutipnya. Meskipun sudah memaafkan, lanjut Jonathan, proses hukum dalam kasus tersebut terus berlanjut. Dia juga mengungkapkan anaknya hingga kini masih belum sadar atas penganiayaan yang dilakukan. Dan mohon maaf juga. Proses hukum sudah bergulir. Kita punya tanggung jawab masing-masing. Doanya sampai saat ini David belum siuman, kata dia. Baca selanjutnya, soal Nopol Rubicon. 8. Nopol Rubicon B120DEN. Mario Dandi Satrio, 20, anak pejabat pajak, diketahui memakai mobil Rubicon bernopol B120DEN saat menganiaya David, 17, anak salah satu pengurus pusat GP Ansor.
Nopol Rubicon tersebut ternyata bodong. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Arysyam Indradi mengatakan hal ini diketahui setelah dilakukan cek fisik kendaraan di Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Saat itu mobil ini menggunakan plat nomor ini B120DEN. Kemudian setelah dilakukan cek fisik nomor rangka dan nomor mesin oleh petugas dari Direktorat Lalu Lintas, maka nomor polisi ini tidak sesuai dengan peruntukannya ini, ujar Ade Ari dalam jumpa pers di Mapolres Metro Jaksel, Jakarta, Selasa, 22/2. Ade Ari mengatakan Nopol Rubicon asli anak pejabat pajak adalah B2571 PBP. Kemudian kami mengamankan Nopol B2571 PBP yang sesuai dengan STNK yang ada, katanya. Ade Ari menambahkan, pihaknya akan mendalami lebih lanjut terkait penggunaan nopol bodong anak pejabat pajak ini. Selanjutnya, kami akan dalami terkait dugaan pelanggaran lalin karena penggunaan nopol tak sesuai, ucapnya. 9. Polres Jaksel janji usut tuntas. Polisi telah menahan Mario Dandi Satrio, anak pejabat pajak tersangka penganiayaan David, 17, anak dari salah satu pengurus pusat GP Ansor. Polisi berjanji akan mengusut tuntas kasus ini. Kami akan mengusut tuntas kasus ini sesuai SOP yang berlaku, janji Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Arysyam Indradi, dalam jumpa pers di Mapolres Metro Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 22 Februari tahun 2020. Pada kesempatan yang sama, Ade Ari menyampaikan keprihatinannya dan berempati atas kejadian yang menimpa korban. Sekali lagi kami menghaturkan rasa prihatin, berempati, terhadap kejadian yang menimpa korban, imbuhnya. Mei